Ya, oke, kalau masuk, mungkin kita mulai. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih dimampukan oleh Allah untuk menjalankan aktivitas kita dengan baik. Oke ya, hari ini kita mungkin review terkait dengan beberapa hal. Jadi kalau di pertemuan kan pertemuan ke-8, sehingga mungkin hari ini saya tidak memberikan presensinya hanya di Zoom ini aja sebagai aktivitas kita di dalam kegiatan perkuliahan, tetapi recordnya di DW mungkin yang kita gunakan hari Sabtu ya, nanti kalau kita gunakan untuk UTS ya sifatnya open book. Oke, mungkin ada beberapa hal yang ingin kita review ya. Pertama gini, mungkin terkait dengan persoalan yang mungkin pernah dulu sempat ingin saya sampaikan di tugas, kemudian agak lama, terus akhirnya saya menjawabkan, mungkin tidak beberapa bisa kita menjawabkan semua, tetapi intinya beberapa itu sudah kita masukkan di sana. Nah, mungkin ketika di awal kita bicara tentang teori belajar, ya, jadi teori belajar ada teori behaviorism, kemudian teori cognitivism, sama teori constructivism. Ya. Jadi ada 3 itu. Nah, sehingga mungkin ketika di bagian awal kita bicara tentang itu, mengingatkan kembali apa yang sudah pernah dibahas ya. Jadi apa yang sudah pernah dipelajari. Nah, mungkin terkait dengan bentuk itu, satu tadi sudah saya buka tapi nggak muncul. Kelompok 1. Oke, belum muncul, saya buka lagi, mudah-mudahan muncul. Kemudian 1 kelompok 3. Oke, ini kalau saya share dulu, mungkin kita awali dari ini, kemudian nanti beberapa materi kemarin terkait dengan SDAD. Oke ya, mungkin sekilas saya ingin sedikit menyampaikan beberapa bentuk ya. Jadi artinya gini, ketika di dalam teori belajar, jadi ada teori kognitif dan ada teori konstruktivis dan ada teori tingkah laku. Ya, ada 3 itu. Nah, kemudian di dalam penerapan mungkin di dalam satu proses pembelajaran, tentunya mungkin tidak bisa mengatakan semuanya adalah harus menggunakan bentuk yang satu ya. Jadi artinya teori kognitif itulah yang terpenting, tapi ternyata ketika kita menerapkan itu kan tidak ya. Jadi ada bentuk-bentuk yang mungkin barangkali kita menggunakan teori behaviorism, kemudian ada teori konstruktivisme dan ada teori kognitif. Mungkin ini ya, ini kalau saya misalkan melihat dari bentuk ini, jadi artinya kalau saya mengambil teori kognitif, salah satunya adalah Piaget. Piaget pengembangan struktur mental dilakukan melalui 3 proses, jadi asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Nah, ketika yang ketiga itu adalah terjadi ketidakseimbangan, maka dikatakan dia akan kembali pada salah satu, apakah asimilasi atau akomodasi. Nah, ketika sebenarnya di sini di dalam bentuk ini mungkin dijelaskan dulu. Jadi ketika asimilasi itu merupakan integrasi penyataan informasi baru yang dimakan dari pengalaman.
ya, jadi artinya penggabungan. Nah, ketika akomodasi itu sebenarnya kan ada satu proses yang dikatakan itu adalah merombak skema. Nah, sehingga di sini ketika misalkan kita bicara terkait dengan luas trapesium, jadi kita membuatkan soal ini. Jadi ketika misalkan luas trapesium adalah setengah kali T. Nah, ketika di sini yang kita lihat bentuknya ini, nah sebenarnya gini, ketika kita membelajarkan ini, kemudian akhirnya kita meminta penerimaan siswa, jadi artinya di situ kan siswa memproses, mungkin kita memberikan satu fasilitas. Nah, orientasi yang dilihat itu kan apakah di dalam penurunan rumusnya itu kita menggunakan sesuatu yang sudah pernah ada. Jadi artinya kan di sini ketika ada bentuk persegi itu ada bentuk trapesium. Misalkan ini, atau nanti bentuknya yang ini. Misalkan ada trapesium. Nah, kemudian ketika kita membentuknya itu, salah satunya adalah ketika misalkan nanti di sini kita tarik tegak lurus, sejajar. Nah, ini ditarik tegak lurus. Sehingga di sini ada terbentuk sebuah persegi panjang. Nah, jadi misalkan seperti ini. Nah, sini ada bentuk persegi panjang, kemudian ada segitiga siku-siku dan ada segitiga siku-siku. Sehingga orientasinya di sini kan ketika misalkan luas trapesium ini diperoleh dari luas persegi panjang dengan dikurangi dua segitiga siku-siku ini, atau misalkan di bentuk lain, itu kan kadang kalau ini katakanlah kita mengambil trapesium siku-siku, ya. Kemudian yang kita lihat itu kan mungkin di dalam bentuk ini kita cukup mengambil ini. Jadi ketika misalkan bisa nggak kalau misalkan ini potong di sini, kemudian ini ditutupkan di sini, ya, sehingga nanti menjadi bentuknya. Yang dilihat itu kan ini adalah jadi. Nah, ada dua hal di sini ya. Dua hal itu kan ketika yang kita lihat itu ketika bentuk konstruksi seperti ini, ya, itu kalau digunakan menggunakan media, ya, media antara situ atau pengubinan kan menjadi klop karena di sini adalah potongannya di sini. Ya. Kemudian yang kita lihat itu kan berarti artinya hukum kekalan itu masuk. Nah, yang maksudnya ini kan gini. Dua hal ini kalau dikatakan bahwa ketika kita menentukan luas trapesium itu menggunakan luas persegi panjang. Sehingga rumus itu didapatkan artinya tidak membuat satu bentuk baru karena koneksi dengan sebelumnya. Sehingga kan seolah akan ditempelkan di situ sehingga nanti bentuk baru. Nah, kemarin kan saya contohkan kalau misalkan ada perkalian bilangan bulat kali 3, ketika 2 kali 3 itu misalkan ini, artinya kan ini terjadi penjumlahan berulang. Nah, ketika yang kita dapatkan nilai ini adalah di dalam bentuk konstruksi itu kita menggunakan satu konsep sebelumnya yang sudah pernah ada, maka dikatakan itu adalah asimilasi. Ya, jadi asimilasi itu kan sebenarnya kan kita tinggal nempelkan, jadi bentuknya ini. Ya, jadi ketika konsep yang dibangun itu berdasarkan dari konsep sebelumnya. Sehingga nanti ketika Anda di dalam menjawab itu ada yang akomodasi, ada yang asimilasi, tolong yang kita lihat itu bentuknya ini. Nah, dulu kita contohkan ketika akomodasi itu seperti apa. Ketika nanti ada bentuk misalkan setengah kali ketika kita menggunakan ini, ternyata kan kita mungkin menengok konsep-konsep sebelumnya itu
tidak ada yang barangkali di situ untuk ditempeli. Ya, sehingga di sini kalau yang masih 2,5 kali masih bisa ya. Ini kan artinya kan menggunakan operasi penjumlahan dari pecahan. Jadi kan seperti itu. Karena yang kita lihat itu kan bentuknya ini. Maka dikatakan bentuk seperti ini itu namanya akomodasi. Jadi seperti itu ya. Sehingga nanti kita bisa memilah dan memilih. Kemudian yang kedua, ketika nanti menjawab mungkin kalau bisa pada intinya saja, tidak teori yang ada itu di copy paste kemudian ditempel ya. Mungkin barangkali diambil sarinya saja di situ. Itu. Nah, kemudian di hukum di sini ketika soalnya adalah ini ya. Jadi Thorndike itu salah satu tokoh aliran behaviorisme di situ yang menekankan belajar itu merupakan pembentukan asosiasi antara stimulus dan respon. Terjadinya stimulus respon menurut hukum kesiapan, hukum latihan, dan hukum akibat. Jelaskan hukum tersebut. Oke, kita ambil karena sudah ada di situ. Tuliskan tahapan secara singkat jika diterapkan dalam pembelajaran materi KD ini menggunakan KD ini untuk teorema Pythagoras. Artinya kan menggunakan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan masalah. Nah, mungkin ketika secara sekilas kita sudah pernah bicara terkait dengan teori itu, ya, paling enggak kan ketika mungkin untuk menerapkan, ya kita mungkin bisa mengimplementasikan dari hukumnya Thorndike itu di dalam pemecahan masalah. Cek di folder. Tidak muncul di foldernya saja. Oke, nanti kalau ada untuk pertanyaan bisa disampaikan. Ya, oke. Mungkin nanti ketika kita mungkin sedikit mereview, pertama ketika hukum kesiapan, belajar akan berhasil bila peserta didik telah siap. Nah, artinya di situ kan sebenarnya ketika kesiapan itu mungkin di awal pembelajaran itu, maka di situ kan maka ada persepsi dan membangun koneksi. Jadi itu kan namanya kesiapan belajar. Apakah hari ini dia sudah siap? Siap itu mungkin juga bisa dikaitkan dengan materi-materi yang sebelumnya atau mungkin yang terkoneksi di situ. Nah, kemudian hukum latihan, jadi makin sering konsep itu diulang, maka makin dikuasai oleh siswa. Jadi artinya di situ mungkin ketika kita membelajarkan itu kan setelah memberikan beberapa cara atau metode atau mungkin kita menjelaskan konsep dengan detail dan sebagainya, maka tentunya adalah kita memberikan latihan. Jadi seolah seperti drill. Dilatihkan beberapa mungkin soal itu yang bervariasi sesuai dengan konsep-konsep yang diajarkan itu, sehingga orientasi di situ kan anak akan terlatih. Jadi maka di situ kan makin sering konsep itu diulang, makin dikuasai oleh siswa. Jadi konsep itu. Jadi di dalam hukum ini kan seolah-olah kan bahwa drill itu menjadi satu bentuk. Maka dikatakan matematika itu menjadi mekanistik, menjadi hafalan, menjadi barang jadi itu karena kita mencocokkan antara mungkin persoalan dengan mungkin cara atau metode yang sudah ada, rumus yang ada. Jadi mencocokkan itu. Maka dikatakan di sini kan ketika dibangun satu penalaran baru kadang tidak bisa. Nah, itu kan kelemahannya ketika mungkin kita seperti pernah belajar mungkin di bimbel ya, cukup belajar 1 hari besok Anda lolos SBMPTN misalnya. Itu kan
tidak mungkin orang akan memahami konsep secara utuh, ya. Tetapi di situ mungkin kita akan bicara terkait dengan strategi, teknik, ya. Tapi tidak mengenal konsepnya, tapi mengenal cirinya. Ya, jadi seperti itu kan artinya orientasi di situ. Nah, kemudian hukum akibat, suatu hubungan yang dimodifikasi dibuat antara stimulus dan respon dan diikuti oleh kondisi peristiwa yang sesuai, hubungan terjadi akan semakin kuat. Maka di sini kan artinya ketika mungkin ketika pada satu tahapan tertentu seorang itu sudah menguasai konsep tertentu, maka akan ditambahkan konsep baru atau mungkin bentuk penerapan baru. Nah, di situ kan artinya seolah-olah diaplikasikan. Ketika diaplikasikan, maka hubungan itu semakin kuat. Jadi artinya penerapan-penerapan itu mungkin ditambahkan beberapa bentuk, bisa dimodifikasi, maka dia akan semakin baik. Nah, cuma di sini yang kita lihat kemarin kalau kita sampaikan bahwa perbedaan antara Thorndike sama Skinner, ya, artinya kan kalau ini masih sama dengan Pavlov, ya, artinya di situ kan bahwa respon itu tergantung dari stimulus. Jadi artinya siapa yang mengendalikan respon itu adalah guru, ya, jadi seperti itu. Padahal kalau di Skinner itu kan sebenarnya ketika diberikan stimulus, guru menunggu respon. Ya, respon itu bisa positif, bisa negatif. Sehingga nanti kan ketika pemberian stimulus berikutnya itu akan tergantung dari respon yang ada di situ. Maka seolah kan guru tidak bisa mengendalikan respon. Ya, jadi sedikit banyak kan di situ oleh sudah dipengaruhi bahwa manusia itu sudah bisa mampu untuk berpikir, mampu untuk mengelola. Tapi kan seolah kalau yang di Thorndike, Pavlov, ya, manusia itu bisa dibentuk. Ya, maka di situ kan Pavlov kemarin ketika menggambarkan sama dengan hewan itu. Ya, jadi mungkin ketika nanti kita mengambil itu bentuknya kan bisa ringkas sehingga nanti disesuaikan dengan konsep-konsep yang ada di situ, ya. Jadi dengan nah, oke, itu sehingga nanti bentuk yang ada itu nanti ketika mungkin sedikit yang di bawah itu bentuknya ke sana. Ya, tambah satu lagi. Masih di tugas satu kayaknya cukup ya. Oh, satu lagi yang Bruner. Tadi mana sih? Bentar ya. Nah, karena ketika bolak-balik jadi di sini juga enggak. Oh, belum. Oke, ya. Nah, kemudian satu lagi di sini kalau yang mungkin Brunner saya pikir sudah bisa ya, cuma di situ memang ketika unaktif, ikonik dan simbolik teorinya di situ pada tahapannya, maka mungkin ketika dilakukan dengan bentuk itu, maka itu sudah pada tahapan ikonik. Nah, sebenarnya apakah nanti pembelajaran itu akan selalu dimulai dari ini? Ya, sebenarnya dengan kondisi yang sekarang itu bahwa artinya ketika kita memberikan satu pendekatan, kalau ada konsep-konsep itu di dalam kehidupan sehari-hari, ya, maka itu adalah sesuatu yang baik sehingga anak itu mampu untuk membayangkan satu bentuk itu. Maka ketika berikan mungkin benda-benda yang mungkin sering dijumpai dan itu adalah satu bentuk yang mungkin sama dengan atau sebagai gambaran dari konsep yang dipelajari itu adalah menjadi menarik. Itu artinya ketika mungkin sudah menuliskan itu, saya pikir itu sudah seperti itu. Sehingga ketika nanti di dalam bentuk yang dibuat, ketika misalkan di dalam kelompok ini
belum sepenuhnya, kemudian dia menambahkan ada perbaikan inaktif ya. Nah, mungkin barangkali kan di situ ketika materi itu tergantung dari bentuk yang ada. Bisa saja di situ kalau misalkan gambar, kalau dibawakan gambar, itu kan seolah-olah masih di dalam tahapan ikonik ya. Jadi gambar itu apalagi kalau gambar dua dimensi di tiga dimensi di gambar dua dimensi itu namanya masih ikonik. Kecuali kalau ini mungkin dibuatkan video, jadi visualisasi atau model itu mungkin masih setara dengan ikonik. Jadi sesuatu yang nyata. Itu mungkin penegasannya di situ. Jadi kalau kita membawa gambar itu misalkan nanti ketika dua garis itu bersilangan masih nempel, itu kan berarti kan artinya membawa dari tiga dimensi ke dua dimensi. Nah itu berarti kan artinya ada satu bentuk yang anak itu harus mampu membayangkan. Nah itu kan perubahan dari konkret ke ke abstrak ya. Jadi ada semi konkretnya di situ. Itu mungkin penegasannya di sini. Oke, di tugas 1 ada yang komen? Ada yang komen? Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau nggak ada, mungkin di untuk yang kedua, saya pernah mungkin menyampaikan ini. Kemudian materi ini. Oke, ini sedikit ya. Mungkin gini, ketika kita pernah membicarakan terkait dengan antara CTL sama RME ya. Jadi mungkin sedikit yang kita bahas memang, tetapi di situ kan ketika misalkan pada bentuk yang penekanannya itu kan di bagian ini misalkan. Upaya ini dilakukan untuk menjelajah berbagai situasi dan persoalan-persoalan realistik. Ya. Jadi kalau kita katakan persoalan realistik itu kan satu persoalan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, realistik dalam hal ini yang dimaksudkan tidak hanya mengacu pada realitas kehidupan, tetapi pada sesuatu yang dapat dibayangkan oleh siswa. Nah, itu mungkin yang membedakan. Kalau kita mengajar dengan realistik itu memang awalnya adalah pertama awali dari masalah kontekstual antara CTL sama RME sama. Tetapi kan nanti pada bentuk tertentu, ya, pada bentuk tertentu itu ketika mungkin ada konsep-konsep yang kalau kita cari realitasnya itu agak susah dalam kehidupan karena matematika itu pola pikir, ya, maka hanya kita mengatakan kita dapat mengacu pada sesuatu yang bisa dibayangkan oleh siswa, yang sudah bisa dinalar oleh siswa. Sehingga konsep sebelumnya itu juga artinya menjadi fakta kan gitu ya, sehingga orientasi yang dibangun itu kan bentuknya seperti itu. Nah, jadi mungkin penekannya di situ. Nah, kemudian nanti ketika ini mungkin nanti untuk yang dilakukan itu jelaskan perbedaan CTL dan RME dalam memandang masalah kontekstual tersebut. Nah, jadi artinya mungkin fokus ya. Jadi fokus mungkin tidak semua ciri-ciri itu akhirnya dimasukkan, tapi mungkin hanya diambil pada bagian yang tadi itu sebenarnya di situ. Jadi fokusnya di situ. Nah, sehingga nanti artinya ketika nanti kita melakukan satu penerapan, ya, kalau misalkan ini kan artinya gini, ketika ada persamaan dituliskan bentuk persamaannya apa? Oh, awali dari masalah kontekstual, sama-sama. Tetapi nanti kan mungkin di dalam bentuk tertentu
Nah, artinya di situ kan ada konsep matematik yang mungkin barangkali ketika nanti kita lihat implementasinya atau mungkin barangkali realitanya di dalam kehidupan itu tidak ada yang sama persis misalkan. Itu kan berarti artinya harus tidak berdasarkan satu realitas itu, ya, tapi sesuatu yang bisa dibayangkan. Nah itu artinya sebenarnya kan RMI itu mampu untuk memberikan ini tambahan peluang, ya, tambahan apa ya istilahnya itu kalau kita katakan itu kan mampu untuk memberikan ruang, ya ruang bagi anak itu dalam belajar itu, karena matematik itu memang memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi objeknya abstrak, kebenarannya konsistensi, pola pikirnya logis. Nah itu kan artinya kan bentuk-bentuk seperti itu kan mestinya ada di kepala. Ya, jadi sebenarnya situ. Nah itu mungkin penekannya di situ ya, sehingga nanti jawabannya mungkin tidak terlalu banyak, tapi lebih ke fokus, ya, fokus ke bentuk yang dibahas di situ. Nah, kemudian yang kedua, ketika nanti pertanyaannya kan bila ditinjau dari ini, jelaskan mana yang cocok. Ya. Jadi kalau mana yang cocok untuk ini, maka harus ada sebenarnya kan persepsi kita dulu ya. Jadi persepsi kita dulu. Artinya kita memang menjawab itu adalah kecenderungan kita menggunakan CTL atau menggunakan RMA. Jadi apakah memang itu sama-sama cocok? Nah itu kan kalau sama-sama cocok bisa dibuat dua-duanya. Tapi kalau misalkan kecenderungan kita salah satu, itu alasannya apa? Kemudian pelaksanaannya mungkin gambaran globalnya seperti apa. Jadi itu mungkin orientasi di dalam maksud saya itu seperti itu. Mungkin barangkali kan artinya apakah soal ini ambigu sehingga menimbulkan persepsi ganda atau mungkin orientasinya jadi berbeda. Itu kan nanti mungkin yang kita minta tanggapan itu kan artinya apakah soalnya itu yang salah atau mungkin cara menjawabnya yang kurang sesuai dengan adaptasi. Oke, itu mungkin sedikit gambaran sehingga nanti di dalam kaitannya dengan beberapa teori belajar itu tentunya kemarin sudah disampaikan oleh kelompok 1 dan kelompok 2, beberapa itu masuk di dalam pembelajaran STAD dan pembelajaran Jigsaw. Oke. Ada sanggahan mungkin, ada feedback, ada komentar yang mau disampaikan, monggo. Saya persilahkan. Silahkan. Bisa, dia. Nggak ada. Belum ada, Pak. Oh, belum ada ya. Dia nggak ada ya. Nggak ada ya. Nah, ini jadi nanti pertanyaan siapa kemarin ya? Bagaimana ketika nanti apakah pembelajaran itu cocok untuk siswa-siswa ini? Ya oke. Ya kalau nggak ada mungkin saya hanya mau review beberapa bentuk saja di situ. Oke, kalau tidak ada, mungkin kita tadi saya nunggu sebenarnya dari kelompok 1 sudah ada perbaikan atau belum, ternyata 1 dan 2 belum. Ya. Tapi intinya nanti pertama yang kita sampaikan bahwa ketika kemarin kita bicara tentang STAD ya. Jadi STAD itu satu bentuk pembelajaran kooperatif tapi munculnya sudah lama sekali. Sehingga mungkin barangkali ketika mungkin di dalam apa ya era sekarang apakah nanti masih beberapa bentuk cocok atau enggak, kan kurikulum itu selalu berubah.
Tetapi di dalam pembelajaran abad 21 kalau di kurikulum yang ada ini itu masih termasuk yang recommended ya. Jadi artinya kan ketika dulu pendekatan CTL itu muncul di 2006 misalkan, atau KTSB itu muncul di sebelumnya, atau pembelajaran proses ya. Jadi kan dulu artinya kan perkembangan itu akan selalu muncul ketika kita bicara terkait dengan sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Nah, artinya mungkin ketika kita mengadopsi saat ini, mungkin ketika yang diadopsi itu sudah berubah. Ya, jadi kadang-kadang kan bentuknya seperti itu. Jadi artinya ketika hari ini mungkin orang masih menggalakkan pada bentuk-bentuk pembelajaran yang barangkali masih berorientasi pada mapel misalkan. Di tempat lain mungkin sudah mulai mencoba karena bahwa orang hidup itu tidak mungkin parsial, ya. Maka dikatakan orang hidup itu adalah persoalan itu kadang munculnya kan berkaitan satu dengan yang lain. Ya, jadi tidak secara otomatis bahwa itu hanya persoalan matematika, persoalan IPA, persoalan bahasa dan seterusnya. Itu kadang-kadang muncul menjadi satu. Nah, maka di situ kan sekarang muncul yang namanya itu kan perkembangannya itu kan STEM atau STEAM itu ya. Jadi Sains, teknologi, kemudian engineering and mathematics atau ditambah arts itu ya, seni. Ya. Tapi itu kan artinya belum bisa diterapkan ketika kurikulum yang ada itu masih seperti ini, nggak bisa. Nah, mungkin kalau di dalam STAD itu kita angkat itu nanti artinya nanti ketika kita implementasikan di dalam satu pembelajaran di era digital di abad 21 ya mungkin ketika komponen yang ada di situ memang yang dituliskan di sini kan memang standarnya dari Slavin ya, jadi itu kan Teams ya, jadi kalau yang kita lihat itu kan ketika komponen yang ada di situ memang adalah pertama itu kan pembentukan ini ya. Jadi ini kan kalau komponen di dalam pelaksanaan sebenarnya ini. Kalau ini 6 langkahnya. Jadi yang kita lihat di sini kan sebenarnya kan orientasi yang kita lihat itu pertama kan mesti ada teams. Tim itu dibentuk secara heterogen. Ya, kemudian di situ ketika ada kerja kelompok di situ, kemudian ada kuis, ada skor perkembangan individu dan skor kemajuan. Ya, jadi artinya di situ kan artinya ketika perkembangan individu dan skor kemajuan, kemudian di situ kan rekognisi. Ya, jadi artinya bentuk yang skor perkembangan individu dan skor kemajuan itu kan terhidden ya, tidak akan nampak di dalam satu proses pembelajaran. Karena itu pekerjaan guru. Sedangkan kalau rekognisi itu kan tentunya muncul karena itu adalah untuk siswa. Nah, beberapa bentuk kemarin sudah disampaikan oleh kelompok 1. Nah, kemudian kalau teori, mungkin kemarin teori belajar yang disampaikan, saya pikir tidak salah, artinya sudah boleh. Cuma kemarin kita memang ingin menambahkan adanya teori motivasi sama elaborasi kognitif. Karena ketika belajar kelompok atau mungkin teorinya Vygotsky, ya. Jadi artinya di situ kan kaitannya dengan pemberian tugas dan masyarakat belajar itu, jadi belajar dengan sebanyak itu kan teorinya Vygotsky itu yang paling sesuai di situ. Itu ya, itu mungkin itu. Nah, kemudian yang kedua ketika teams ya, jadi di situ kan pembentukan kelompok itu heterogen. Nah, heterogen sebenarnya tidak harus performan akademik, tetapi bisa suku, ras, dan sebagainya. Nah, mungkin kalau kita mengajar pada tempat-tempat yang masyarakatnya itu adalah homogen, ya. Jadi kalau kita masyarakat, misalkan kita mengajar di katakanlah di daerah kita, mungkin siswanya itu pertama dari suku ya sama, ya. Kemudian ras ya sama ya, jadi budaya juga sama. Tapi mungkin yang membedakan jenis kelamin, ya. Mungkin yang kedua adalah mungkin performan akademik. Nah, jadi kita mestinya menyesuaikan itu. Tetapi nanti ketika misalkan kita mengajar pada daerah-daerah
perbatasan ya. Misalkan kalau di Jawa itu kita mengajar di daerah Banyuwangi misalkan. Itu kan artinya mungkin banyak orang Jawa, banyak orang Madura, ada orang Bali. Nah, itu kan bergabung di situ misalkan. Itu kan artinya nanti kan heterogen ya. Dari logat, kemudian cara dan sebagainya itu kan bisa berbeda-beda. Sehingga nanti ketika sebentar ini Pak ambil charger dulu. Ya. Oke, mungkin saya menekankan di situ. Jadi ketika heterogen itu, nah mungkin barangkali kan bisa dari performa akademiknya, bisa dari jenis kelaminnya. Kalau misalkan memang kita tidak ada batasan-batasan, karena ketika nanti kan di sekolah tertentu, misalkan oh ternyata antara perempuan dan laki-laki itu dipisah, berarti kan artinya otomatis dari performa akademik yang memungkinkan. Itu artinya pilihan-pilihan. Jadi kalau masih memungkinkan dilakukan, berarti kan artinya heterogen itu tidak hanya sekedar performa akademik, tetapi bisa dari jenis kelamin, kemudian kalau bisa dari suku, ya itu artinya kan orientasinya di situ. Nah, kemudian yang berikutnya di situ kan ketika komponen kedua itu kan artinya kan kalau yang kita lihat di sini di dalam satu bentuk ya yang ada di situ, maka kan sebenarnya kan ada yang kita katakan dulu ada penjelasan ya atau pengajaran di situ yang mungkin kalau di dalam kelompok ini kalau nanti menjelaskan materi secara detail itu kan menjadi salah. Jadi guru memberikan penjelasan. Ya, jadi penjelasan di situ kan sebenarnya kan pada pokok-pokok STAD. Ya, jadi pada pokok-pokok STAD. Artinya di situ kalau misalkan nanti STAD itu pertama adalah memberikan satu lembar aktivitas. Ya. Maka sebenarnya disitulah lembar aktivitas itu dijelaskan orientasinya, masalahnya apa, dan seterusnya. Karena kan pandangannya kan dengan ini, kelemahannya adalah ketika di Selapin itu sedikit memberikan satu ilustrasi sebagaimana guru pernah mengajarkan seperti pada pembelajaran langsung. Nah itu kan berarti kan artinya gini, mungkin kalau itu dianggap sebagai satu kelemahan karena bahwa sekarang adalah pembelajarannya itu berorientasi pada siswa, maka tentunya adalah siswa yang menemukan. Nah, berarti karenanya kan memberikan penjelasan itu sebenarnya adalah bisa memberikan penjelasan terhadap masalah yang akan dilakukan nanti pekerjaannya di kelompok. Atau nanti kita juga bisa memberikan penjelasan bagaimana kerja kelompok dan bagaimana nanti pembelajaran berikutnya, misalkan kuis dan sebagainya. Itu artinya menjelaskan pokok-pokok STAD. Nah, kemudian ketika siswa bekerja di dalam kelompok di situ, itu kan artinya yang kita katakan teori motivasinya itu kan jalan antara motivasi dan elaborasi kognitif ya. Jadi memang di situ guru sebagai fasilitator itu yang mungkin barangkali mengarahkan dan menekankan bahwa artinya ketika nanti kita menghitung skor kemajuan itu adalah berdasarkan dari pemahaman individu yang kita dapatkan dari kuis. Ya. Sehingga di situ kan artinya kemajuan yang didapat di dalam kelompok itu menjadi tanggung jawab bersama. Maka kan ketika ditanamkan pada diri masing-masing itu, dia akan merasa berhasil apabila kelompoknya berhasil. Itu kan menjadi satu apa ya, bisa menjadi satu
bisa bukan stimulus ya, tapi di situ mungkin kalau orang mengatakan itu kan satu apa ya, kekuatan yang bisa dibangun, nanti artinya nanti anak itu akan menjadi tim yang baik. Sehingga nanti ketika rekognisi itu didasarkan dari skor kemajuan, perhitungannya kemarin seperti yang disampaikan oleh kelompok 2, karena di Jigsaw itu sama dengan STAD. Ya. Jadi Jigsaw menghitung skor kemajuan itu. Nah, sehingga nanti ada yang great team, ada yang good team, ya. Jadi nanti orientasinya adalah itu ya. Jadi great team, good team, dan super team. Itu mungkin bentuknya. Jadi kriterianya seperti itu. Oke, itu ya, sehingga nanti beberapa bentuk itu. Nah, kemudian kalau kelemahan yang ada, nah sebenarnya kalau kita nanti menganalisis kelemahan, maka tolong nanti ketika kelemahan itu bukan terkait dengan satu teori STAD, tetapi adalah human error, ya itu mungkin dihilangkan gitu aja, intinya itu. Jadi artinya ketika mungkin karena gurunya kurang siap dan sebagainya, itu berarti itu yang dihilangkan. Jadi orientasinya adalah ketika nanti komponen-komponen itu diterapkan itu bisa jalan atau enggak. Jadi orientasi yang kita lihat itu di situ. Nah, kemudian nanti kan artinya ketika di era digital mungkin barangkali kan bahwa kuis itu ketika dilakukan dengan bentuk yang sama, mungkin barangkali ada kecurigaan untuk saling bekerja sama, tetapi mungkin barangkali kan ketika kita gunakan era sekarang itu kan kita punya bank soal, sehingga nanti kan setiap orang yang mungkin mengerjakan itu bisa berbeda dengan temannya, tetapi itu adalah setipe. Ya. Sehingga di situ kan artinya pertama mungkin ada jaminan ya bahwa memang dia itu adalah bisa bekerja mandiri. Kemudian yang kedua itu sesuai dengan kemampuannya. Nah itu kan berarti kan ada pola yang mungkin barangkali dibuat untuk inovasi lah. Harapan kita kemarin itu kan mungkin bisa memadukan dengan bentuk-bentuk seperti itu. Jadi artinya kan kalau pengawasan secara manual kan sekarang karena anak-anak sudah semuanya gadget itu kan menjadi bentuk yang mungkin barangkali disesuaikan. Itu ya, mungkin itu. Nah, beberapa bentuk kalau itu nanti terkait dengan kondisi-kondisi yang barangkali nanti katakanlah misalkan tidak bisa terjadi diskusi manakala bla 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 itu, maka mestinya ketika kita memberikan solusi itu adalah tahapan-tahapan operasional yang jelas. Jadi gini, mungkin kalau misalkan nanti ada anak yang barangkali kemarin kan ada pertanyaan yang mengarahkan bahwa kadang misalkan anak yang pandai mendominasi, anak yang diam itu cenderung ya tambah diam. Tapi di situ kan ketika proses pembelajaran itu memang orientasinya adalah mengaktifkan siswa, maka mungkin barangkali ada tahapan di dalam proses, ya, tahapan di dalam proses. Jadi bagaimana mengaktifkan itu pertama kan gini ya. Jadi pertama kan mesti orang bisa melakukan sesuatu itu bisa karena sadar, ya, sadar akan kebutuhan. Ya, jadi itu kan artinya tidak banyak ya. Mungkin kalau kita punya siswa 50 ya paling 10% lah mungkin barangkali yang kita katakan itu. Kemudian yang kedua mungkin dia melakukan itu karena terpaksa. Ya, terpaksa. Tapi yang ketiga itu kan karena dipaksa. Jadi bisa saja di situ tergantung dari kondisinya. Kondisinya itu kalau memang sangat-sangat memprihatinkan ya dipaksa. Tapi kalau misalkan mungkin dia hanya malas saja, mungkin barangkali kan di situ diberikan stimulus, tahapan, cara sehingga nanti anak akan mencoba untuk melakukan itu. Dan harapannya adalah itu menjadikan mereka itu untuk berubah. Jadi kan artinya ketika kita awal itu mungkin kita membentuk, ya kalau akhirnya itu menjadi satu kebutuhan. Itu artinya gini,
ketika memberikan solusi itu mesti ada tahapan. Kalau misalkan mengatakan kemarin kelemahannya ketika mengatakan oh ini karena gurunya nggak siap, itu kan artinya kalau solusinya diganti guru, oh model ini nggak cocok, diganti model, itu kan bukan satu perbaikan, tetapi di situ sebenarnya kan apa ya, ya kita sudah tidak membahas materi itu karena mengganti model itu kan berarti kan artinya barang itu sudah tidak terpakai. Gitu ya, itu penekanannya dan beberapa bentuk, maka yang kita katakan orientasinya adalah menekankan pada bentuk-bentuk seperti itu. Sehingga mungkin barangkali beberapa bentuk yang kalau nanti ini apa itu terkait dengan tahapan, terkait dengan proses bahwa penerapan itu tidak cocok, itu mungkin barangkali bisa menjadi persoalan, tapi human error itu tidak bisa dijadikan sebagai kelemahan. Itu bentuk-bentuk seperti itu. Kemudian kalau yang ini, atau saya buka kesempatan bertanya dulu mungkin. Silahkan, nanti kalau saya ngomong terus tidak jadi selesai. Silakan, saya tunggu waktunya 5 menit. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Nanti untuk Sabtu itu saya gunakan untuk UTS. Materinya nanti dari awal sampai ke jigsaw. Ya mungkin soalnya tidak banyak. Kalau soalnya panjang tapi jawabannya jangan panjang-panjang. Jadi intinya itu. Jawabannya mungkin diambil poin-poinnya saja sehingga nanti fokusnya nampak. Oke, silahkan kalau ada yang mau disampaikan dulu, tak tunggu. Nggak ada kayaknya ya. Kalau diminta nggak ada. Nah, dah. Ini ada itu orangnya yang mana saya juga belum pernah ketemu sepertinya. Nah, dah. Tes. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, sepertinya jelas semua. Mudah-mudahan jelas. Kalau tidak ada pertanyaan, ya kita anggap jelas. Kemudian keliru. Ya. Oke ya. Kemudian yang kedua kemarin ini jigsaw. Jigsaw yang kita gunakan ini adalah jigsaw 2, sehingga ada jigsaw 1, kemudian dikembangkan oleh Kagan ya. Jadi mungkin di dalam proses perubahan di situ biasanya ada jigsaw 1, kemudian ada jigsaw 2. Nah, jadi fokusnya di sini sebenarnya kalau di bukunya Slavin itu di jigsaw 2. Jadi kalau kita menggunakan bentuk itu sebenarnya kan orientasinya di sana. Nah, kemarin maksud saya itu kenapa kita mungkin menggunakan satu acuan, itu harapannya adalah ketika nanti kita memberikan satu klarifikasi itu jelas, ya. Klarifikasi itu jelas. Kalau nanti dari banyak sumber itu kan menjadi tidak jelas, itu pertama. Kemudian yang kedua, kalau nanti kita punya referensi itu dijadikan satu bahan, mungkin barangkali kalau itu kelemahan mungkin sebagai analisis kita, kalau itu adalah mungkin satu solusi dari satu kelemahan, yaitu berarti menjadi wawasan kita untuk memperbaiki itu. Nah, itu mungkin. Nah, ketika saya menekankan pada bentuk ini, jadi artinya pertama ketika di dalam jigsaw 2 itu ya, jadi ada dua pengelompokan, jadi kelompok asal dan kelompok ahli.
kelompok asal pembentukannya sama dengan STAD. Nah, jadi pembentukannya sama dengan STAD, yaitu di situ kan heterogen ya. Nah, jadi anggotanya 4 sampai 5 atau 4 sampai 6. Kalau 4 sampai 6 itu memenuhi unsur dari kooperatif. Ya, jadi dari kooperatif itu di dalam pembentukan kelompok itu 4 sampai 6. Sehingga kalau dianggap lebih dari 6 itu diskusi kelompok kecil itu sudah tidak efektif. Jadi, itu yang kita pandang. Sehingga nanti ada satu batasan ketika nanti kita bentuk ternyata ketika kembali ke kelompok ahli karena kelompok asalnya itu ada 7 misalkan, nanti kemudian ketika kita bentuk kelompok ahli ternyata satu kelompok ahli itu bisa 7 peserta misalkan, itu artinya kan sudah melebihi dari batasan itu, sehingga mungkin punya strategi lain bagaimana nanti kita mencoba menerapkan itu sehingga artinya pembelajaran itu tetap berjalan. Kemudian aturan kelompok kecil itu juga masih bisa berjalan. Ya, sehingga apakah nanti kelompok ahli 1 ada 2, kelompok ahli 2 ada 2, dan seterusnya. Sehingga nanti tentunya dengan bentuk seperti itu kan memudahkan nanti di dalam mengelola pembelajaran. Ya, itu ya. Kemudian ketika membentuk kelompok ahli itu, maka di situ kan artinya ada lembar ya. Ada lembar bacaan yang diberikan kepada siswa. Maka di situ kan di dalam bentuk itu kemarin kan ketika di dalam kelompok ini kan saya minta kira-kira nanti ketika kita materi tertentu apa sih yang diminta dilakukan atau yang dibaca oleh kelompok itu. Jadi apakah mungkin bentuk ringkasannya atau mungkin gambaran dari masing-masing materi itu. Kemudian yang kedua, apakah setiap materi itu bisa dipecah menjadi beberapa ahli. Nah, itu kan perlu dipertimbangkan juga karena nanti ketika materi-materi itu menjadi prasyarat yang lain, karena matematik itu kan terstruktur ya. Jadi artinya kan konsep A mendasari konsep B, maka orang harus belajar konsep A dulu sebelum belajar konsep B. Nah, itu artinya kan nanti kan kalau itu dibagi menjadi 2, ahli 1 konsep A, ahli 2 konsep B, berarti konsep B itu kan nggak bisa jalan. Kalau dipaksa dia harus bekerja yang lebih dari kelompok A, nah itu kan berarti kan nggak adil juga. Nah, itu yang mungkin yang perlu dipertimbangkan sehingga mungkin barangkali bentuk itu bisa diklarifikasi dengan baik. Nah, kemudian bentuk yang ada di situ ketika nanti berdiskusi di dalam kelompok ahli, ya, artinya di situ kan artinya mungkin ketika ini kita sudah ada lembar LK mungkin yang dibuat untuk diskusi di kelompok ahli. Nah, mungkin barangkali nanti kan yang kita lihat itu kan kelemahannya adalah ketika nanti dia kelompok asal. Di kelompok asal itu mungkin ketika sebenarnya kan kelompok asal itu kan dalam rangka nanti untuk memadukan ketika masing-masing itu sudah punya materi, bagaimana nanti memahamkan untuk kelompok yang atau anggota kelompok yang lain. Nah, itu kan mungkin sebenarnya kan butuh waktu ya, butuh waktu, tidak mungkin di dalam waktu yang sama dengan diskusi kelompok ahli, karena di situ kan akan bicara mungkin banyak materi dan itu kan mesti harusnya butuh waktu karena nanti kan ada saling memberikan penjelasan dan pertanyaan sehingga nanti kan artinya kan capaian belajar itu akhirnya sama. Nah, mungkin barangkali itu yang di dalam bentuk ini kan belum ada cara ya, belum ada cara yang mungkin barangkali bagaimana mereka itu akan menjelaskan di kelompok asalnya. Terus apakah nanti ada panduannya atau menggunakan panduan dari LK pada kelompok ahli. Nah, bagaimana nanti teman-teman di kelompok asal itu kalau sekedar hanya mendengarkan dari penjelasan itu, dapatnya nanti kan keterterimaan konsep itu kan nggak sama. Yang satu mungkin sudah melakukan aktivitas yang banyak, tetapi dia hanya mungkin sekedar mendengarkan dan bertanya. Mungkin kan dari kurang klop. Nah, itu mungkin barangkali yang harus dicermati dan itu nanti orientasi
perubahannya seperti apakah? Apakah nanti jigsaw itu dalam satu pertemuan sudah bisa selesai, atau mungkin ketika kita lihat itu butuh beberapa pertemuan, sehingga nanti bukan dalam arti ketika nanti satu materi mungkin kan kalau kita lihat karena gabungan itu kan bisa untuk beberapa IPK. Nah, kalau satu IPK itu 2 pertemuan, nah hari ini kita membahas berapa banyak di situ. Nah, mungkin barangkali kan mestinya ada penyesuaian itu, sehingga nanti harapannya kan ketika kembali ke kelompok asal itu, ya tujuan pembelajarannya itu masing-masing tercapai. Cuma di situ kan sebenarnya kan guru, ya guru itu kan memiliki seolah itu kan ini ya medianya itu kelompok ahli tadi itu. Perantara, guru punya perantara bagaimana mereka mengkomunikasikan itu, guru yang memberikan fasilitas. Jadi itulah yang mungkin barangkali perlu dicermati, sehingga nanti mungkin kalau diterapkan nanti mungkin barangkali butuh ini. Maka kemarin kan kalau di dalam melihat kelemahan itu kan ketika mengatakan banyak waktu yang dibutuhkan itu, mesti pertanyaannya itu adalah pada komponen mana yang banyak waktu. Nah, artinya di situ apakah ketika nanti menerapkan dengan banyak materi itu analisisnya kan gini, ketika nanti pembelajaran langsung itu butuh berapa JP, kemudian kalau diterapkan di sini butuh berapa JP, itu kan berarti kan pelaksanaan itu akan menyesuaikan itu. Jadi analisis waktu, jadi kan kalau guru menyusun itu kan mesti ada analisis materi, ada analisis ini ya waktu. Karena nanti kan ketika saudara membuat satu ini kurikulum ya di sekolah itu, jadi sebelumnya kan mesti ada analisis materi, maka membuat ini prota dan prosem itu ya. Jadi mesti kan akan membagi ini berapa JP, sehingga nanti waktu aktif berapa dan sebagainya itu. Nah itu mungkin barangkali jadi pertimbangan, sehingga nanti ketika mengatakan butuh waktu yang banyak itu, maka alasannya adalah apa, pada bagian yang mana itu. Nah kemudian kalau di dalam bentuk ini masih ada kuis, kemudian penghargaannya sama dengan penghargaan di STAD. Nah, itu kan berarti orientasinya kan sebenarnya antara jigsaw sama STAD itu kan memiliki banyak irisan, tetapi mungkin ada perbedaan-perbedaan yang mungkin barangkali di situ adalah bisa harapannya mengantisipasi kelemahan-kelemahan yang ada di STAD itu. Sehingga harapannya adalah bentuknya seperti itu. Nah, sehingga kalau kemarin saya minta untuk ininya dirubah, mungkin untuk contoh penerapannya disesuaikan itu. Kalau kelompok 1 mungkin pada bentuk-bentuk yang terkait dengan ini ya, penerapannya kemarin mungkin disesuaikan dengan komponen yang ada di STAD itu. Jadi kalau misalkan kuis ya, mungkin bentuk kuisnya seperti apa, kemudian nanti lebih banyak pada ketika pengajaran langsung itu yang dijelaskan apa. Jadi komponen-komponen itu mungkin yang barangkali bisa memberikan satu ilustrasi yang jelas, tidak membuat RPP sebenarnya. Kalau RPP itu nanti pekerjaannya di perencanaan ya. Kira-kira gitu. Nah, sehingga nanti ketika menuliskan ini kan tentunya adalah butuh argumentasi itu menjadi kenapa. Jadi atau butuh detailnya di mana. Itu mungkin pengantarnya. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas semua. Jadi ini barangkali kemarin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab dan belum bisa diklarifikasi, atau mungkin saya juga pada pemberian closing belum saya bahas, mungkin barangkali Anda bisa menanyakan lagi. Oh, habis sih. Oke, begitu. Monggo kalau ada, kalau tidak ada, saya pikir mungkin cukup ini. Minggu depan itu Sabtu, saya rencanakan nanti mungkin pukul 9. Tapi kalau misalkan saudara menghendaki perubahan,
ya silahkan. Yang jelas nanti maksimal hari Sabtu. Tapi kalau misalkan nanti saudara menghendaki Pak jangan Sabtu, misalkan diganti hari lain, monggo. Kalau memang ada kesepakatan, tapi saya rencanakan dari Sabtu pukul 9, nanti digunakan untuk mungkin kuis ya, kayak tes lah. Jadi artinya kan kayak STAD itu kan ada kuis, jadi ada tugas dan seterusnya. Sehingga nanti intinya gini, kalau tugas makalah itu berarti kan artinya setiap mahasiswa ada tugas kelompok, ada tugas presentasi. Nah, berarti kan ada nilai makalah dan ada nilai presentasi, kemudian ada nilai dari keaktifan dan partisipasi itu, kemudian ditambah dengan nilai tugas tes. Jadi seperti itu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Jadi tidak ada. Tidak ada. Tidak ada ya. Kalau tidak Belum, Pak. belum. Kalau tidak ada nanti kalau bisa nanti perbaikan dari kelompok 2 itu juga di share ya. Mungkin kalau bisa sih sebelum UTS kalau bisa. Sehingga nanti yang lainnya mungkin barangkali ada hal yang mungkin barangkali perlu diketahui biar nanti juga bisa sering di situ. Gitu ya. Oke, kalau tidak ada, terima kasih atas waktunya. Saya pikir sudah cukup. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari itu ada manfaatnya dan kita mungkin suatu saat ketika ingin mencoba mengimplementasikan pembelajaran itu di dalam kelas kita, mungkin kita bisa melaksanakan dengan baik. Harapannya kan nanti ketika kita bisa melaksanakan dengan baik itu kan memberikan kontribusi yang baik pada peserta didik. Oke, mungkin itu. Mohon maaf jika ada yang kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.